kanker usus. Kami tahu kanker ini dia berlaku di usus dari nama dia. Jadi kebanyakan usus yang ada kanker ialah di usus besar. Jarang-jarang berlaku di usus kecil. Kalau you nampak dekat gambar yang sebelah kanan ini, lepas kami makan, makanan masuk ke dalam itu esophagus ataupun kerongkong, dan lepas tu dia akan masuk ke dalam perut. Dan dalam perut makanan akan dihadam, dan lepas itu makanan itu akan masuk ke dalam usus kecil ataupun usus halus di mana makanan-makanan akan diserap. Jadi apa yang sisa dia akan masuk ke dalam usus besar yang dekat sini. Jadi usus besar ini dia ada 4 bahagian. Dia ada usus besar naik, usus besar menintang, usus besar turun, dengan usus besar sigmoid, dengan rectum. Jadi kanker usus ya maksudnya sebenarnya untuk apa-apa saja kanker yang berlaku di dalam usus besar bahagian ini semualah. Jadi kenapa akan ada seseorang itu ada kanker? Ya, biasanya sebab bila tiap hari sel-sel yang lama, yang tua dalam usus besar itu, dia akan diganti dengan sel-sel yang baru, yang muda. Jadi dalam proses ini sampai kadang-kadang dia ada macam perubahan. Tisu ataupun sel-sel yang dia berubah, dia tiba-tiba jadi lain dengan yang biasa. Jadi apa yang kami kata mutation sudah berlaku. Bila mutation dia tidak dibetulkan dengan serta-merta, dia akan makin tumbuh, makin banyak, dan jika dia luar kawalan, dia akan jadi kanker. Jadi dalam proses ini biasanya yang dari sel yang biasa, dia tukar menjadi sel yang kami panggil, biasanya bila dia kecil kami panggil polyps. Proses ini ambil masa lebih kurang 5 tahun sampai 10 tahun. Tapi bila saja jika polyp itu jadi kanker, dia ada tahap pertama, kedua, ketiga, keempat. Jadi bila saja dia jadi kanker tahap pertama, dia akan merebak dengan sangat cepat. Jadi dalam 1 tahun ataupun 2 tahun, dia boleh berubah daripada satu tahap yang pertama sampai ke tahap keempat. Jadi dalam dunia ini berapa banyak penderita kanker usus? Di seluruh dunia, kebanyakan kanker usus ini berlaku di negara-negara yang industri. Maksudnya macam negara Australia, Amerika Syarikat, Europe dengan itu UK. Tapi dalam baru-baru ini, tahun 20 tahun ini yang berdekatan, negara macam Malaysia, Indonesia, negara macam China, dia makin menaik. Mungkin sebab makanan yang kami makan dengan itu lifestyle yang kami praktis ini semakin dekat macam orang-orang rakyat-rakyat di negara yang maju macam Amerika Syarikat. Jadi dalam Indonesia ini data yang ambil dari Cancer Country Profile tahun 2020. Mendapati tahu tak kanker usus ini ialah kanker yang ketiga dalam seluruh Indonesia. Yang paling banyak ialah itu kanker buah dada, breast cancer. Yang kedua ialah cervix dengan uterus. Tapi kedua-dua ini biasanya dekat perempuan. Jadi untuk perempuan kanker usus ialah yang ketiga.
Tapi dalam kalangan lelaki pula, kanker usus ialah kedua selepas kanker peparu. Jadi kami jika banding lelaki dengan perempuan, kami boleh nampak kanker usus sebenarnya dia agak penting dalam rakyat. Ini ialah statistik dari Malaysia. Jika you boleh nampak, dalam Malaysia pun kanker usus ialah yang pertama, yang paling umum dekat kalangan lelaki. Dekat perempuan pula dia kedua, selepas kanker buah dada. Jadi apa usia yang selalunya orang dia develop kanker usus ini? Dari statistik di Malaysia kami nampak dia sama dengan seluruh dunia. Kebanyakan masa ialah bila seseorang dia sampai ke umur 50 tahun ke atas, statistik dia akan makin tinggi, macam ni. Dari 50 ke atas dia akan makin tinggi. Indonesia pun lebih kurang sama, tapi ada satu data yang agak istimewa. Dalam satu statistik yang tunjuk dalam penyelidikan, dia nampak di Indonesia kebanyakan ada banyak penderita kanker usus dia berumur di bawah 40 tahun. Jadi lebih kurang 30%, 1/3 orang penderita itu dia umur dia muda. Ini banding dengan negara lain macam di Amerika Syarikat, dengan UK, dengan Malaysia. Peratus ini lebih kurang 10% saja yang berusia muda. Tapi di Indonesia, tak tahu apa sebab dia agak banyak, 30%. Jadi apa yang dimasukkan di sini ialah sebahagian agak besar penderita kanker usus di Indonesia dia umur muda. Jadi umur yang dia masih bekerja, keluarga masih muda lagi, masih ada anak yang muda dan masih bekerja lah. Jadi ini statistik dari penyelidikan yang buat di Amerika Syarikat di California. Tahun 2014 dia tunjuk ini benda yang sama. Kata colorectal cancer itu kanker usus makin melibatkan golongan yang umur muda. Jadi bagaimana kanker dapat diketahui? Yang pertama saya rasa kami kena tahu sejarah keluarga kita. Jikalau ibu bapa ada kanker usus, ataupun kanker buah dada, ataupun kanker perut, jadi risiko kami atas dapatan itu ususnya kanker dia lagi tinggi jika banding dengan kawan-kawan lain, orang yang lain yang tak ada sejarah keluarga. Dan kemudian kami kena tahu gejala-gejala yang ada yang istimewa dia. Tapi jika you nampak dalam graf ini yang kebanyakan pesakit penderita usus, kanker usus ini, mereka tak ada sejarah keluarga. Yang warna merah ini, you nampak 60% ke atas tak ada sejarah keluarga. Maksudnya ibu bapa tak ada kanker usus ataupun uncle auntie dia, adik-beradik dia tak ada. Hanya lebih kurang 40% penderita dia ada sedikit sejarah keluarga. Jadi Setelah menonton video ini, jangan lupa subscribe channel Tekon TV. Share video ini jika kamu mendapatkan manfaat darinya.